Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Sumarniati, Andi Aulia Rasa, dan Eka Usnia ingin membahas sejarah masuknya Islam di Nusa Tenggara, khususnya di Kesultanan Bima. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera, maka Bima termasuk daerah yang agak terlambat dalam menerima pengaruh Islam. Sumatera misalnya, sudah mendapat pengaruh Islam sekitar abad 7 Masehi, sedangkan di Bima baru mendapat pengaruh Islam pada sekitar abad 17 Masehi. Sampai sekarang, agama Islam di Bima tetap menjadi agama masyarakat asli Bima. Sebagai bukti sejarah, Kerajaan Bima memiliki kitab Bosa Ngaji Kai yang merupakan himpunan naskah tentang Kerajaan Bima yang ditulis oleh petugas yang bergelar Bumi Parisa atas perintah Sultan sejak masa Kesultanan Bima abad ke-17 secara turun-temurun sampai pemerintahan Sultan Bima yang ke-12, yaitu Sultan Ibrahim. Berdasarkan sumber dalam kitab Bosa Ngaji Kai, dapat diketahui bahwa masuknya Islam ke Bima pada tahun 1028 Hijriah atau 1608 Masehi melalui Pelabuhan Sape yang merupakan tempat pertama yang didatangi pedagang dari Goa, Sulawesi Selatan. Faktor yang mendorong masuknya Islam ke Bima ialah karena dakwah Islamiyah. Sebab mereka yang datang di Sape merupakan utusan resmi yang sengaja dikirim oleh penguasa di Kesultanan Goa Makassar untuk penguasa di Bima melalui Pelabuhan Sape. Pelabuhan Sape waktu itu merupakan satu-satunya pelabuhan di Bima yang menghubungkan jalur utara, sehingga jalan perdagangannya menjadi ramai. Bahkan sejak 2 tahun sebelum tibanya pedagang-pedagang yang membawa agama Islam ke Bima melalui Pelabuhan Sape pada tahun 1025 Hijriah atau 1605 Masehi. Sultan Alauddin sebagai penguasa kerajaan Goa waktu itu pernah mengirim surat untuk Raja Bima karena mereka sama-sama dalam kerajaan berserikat. Berita tentang datangnya mubalik dari Goa itu tersebar luas ke desa-desa di pedalaman Sape maupun di daerah Bima lainnya. 2 tahun kemudian, 4 orang keluarga raja sebagai orang pertama memeluk agama Islam di Bima dan tidak terburu-buru. Bahkan terlebih dahulu mereka mempelajari agama Islam sebelum mereka memeluknya. Keempat keluarga kerajaan tersebut setelah masuk Islam mengubah namanya. Yang pertama, Rumah Bumi Jara mengubah namanya dengan Amaluddin. Yang kedua, Nambila Manduro Suntuk mengubah namanya dengan Jalaluddin. Yang ketiga, Rumah Manduro Bata yang tidak jelas namanya setelah memeluk agama Islam, kemungkinan menjadi sultan di Dompa yang pertama. Yang keempat, Rumata Mahbata Wadu alias Lakai mengubah namanya menjadi Abdul Kahir. Dialah yang kemudian menjadi Sultan Bima pertama dalam sejarah Kesultanan Bima. Setelah selesai diislamkan, keempat warga raja tersebut kembali ke desa Kalaudo, kecamatan Lemgudo, dan di sana mereka mendirikan Masjid Lakai Kamina, yaitu menjadi sejarah masjid pertama di daerah Bima pada masa itu. Demikianlah sejarah singkat masuknya Islam di Kesultanan Bima. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.